Prinsip-prinsip perkembangan serta implikasinya dalam pendidikan. Pada abad 20, penyelidikan mengenai pertumbuhan psikis anak telah dilakukan sangat mendalam dan sangat luas, sehingga abad ini dinamakan abad anak. Penyelidikan-penyelidikan itu telah menghasilkan pendapat-pendapat yang pasti, sehingga telah dinamakan hukum atau prinsip perkembangan. Namun kiranya perlu dijelaskan di sini bahwa hukum-hukum itu tidak mempunyai arti seperti hukum dalam ilmu alam. Hukum pada ilmu alam mempunyai sifat-sifat yang sangat pasti, lain halnya hukum dalam lapangan psikologi. Hukum dalam psikologi sifatnya tidak begitu pasti dan banyak mengandung perkecualian-perkecualian. Prinsip-prinsip yang akan dikemukakan di sini adalah prinsip yang mempunyai arti praktek-praktek pendidikan di sekolah dan karena sering juga dimuat dalam buku-buku mengenai psikologi pendidikan. Prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli itu dapat dijadikan untuk memberikan bimbingan pada anak didik. Prinsip-prinsip atau hukum itu secara umum menggambarkan bahwa proses perkembangan itu terjadi secara teratur, sistematik, bertahap, dan tidak terjadi secara tiba-tiba serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian dijelaskan juga dalam prinsip perkembangan peserta didik bahwa setiap individu mengalami perkembangan yang berbeda dengan individu lainnya dan terjadi secara diferensiasi dan integrasi. Langsung saja, 1. Prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Implikasinya, pembelajaran-pembelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. 2. Tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. 3. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, namun masih mengikuti garis perkembangan umum. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal. Penggunaan alat peraga pendidikan bisa dalam rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu ganti. 4. Konvergensi atau interaksi antara pembawaan orang tua atau keturunan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. 5. Prinsip kematangan. Proses pendidikan harus sesuai dengan kematangan peserta didik. Contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Pada prinsip kematangan, proses pembelajaran baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya bila anak telah mencapai tingkat kematangan untuk belajar. 6. Setiap perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. A. Mempertahankan diri, adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan istirahat. B. Mengembangkan diri, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya kedua hasrat atau kebutuhan tersebut. 7. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 8. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan seperti gerakan tangan saja, atau koordinasi gerakan antara tangan dan kaki secara bersamaan. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan tingkat kemampuan dalam tahapan perkembangan. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahap perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat.